Yang pinter adalah orang yang tidak meminta Jokowi diadili. Enggak. Bang, izin ya Bang, Oke, iya, fokus kami jelasan kebijakan Setuju. yang tertulis itu yang kami Oke, perjuangkan. Karena Bang. suara kami adalah suara rakyat Bang. Saya setuju. Saya tambahkan dua, bahwa jangan seolah-olah menggiring narasi substansi yang kami bangun, yang itu berjam-jam berhari-hari hanya dengan subjektivitas isu yang abang inginkan bahwa tidak ada adili Jokowi. Di daerah-daerah banyak kok adili Udah Jokowi dan kami lewat, Adili dan- Jokowi udah Yang dituntut Bang, mereka ini bukan birokrat. bukan. Mereka ini menyampaikan apa yang ada di ruang publik. Iya. Jangan diukur keberhasilan kegagalan Dan mereka. saya berharap mudah-mudahan Pak Prabowo atau timnya itu nonton sekarang. Pak Jokowi dan segala macam nonton. Dan saya akan mengatakan bahwa kita nggak usah khawatir kalau begitu dengan masa depan Indonesia. Ya. Nah, saya kan pendukung Pak Prabowo, saya pendukung Pak Jokowi. Jadi saya akan melihat ini Indonesia lagi terang nih. Kalau Anda melihat itu gelap, ya oke gitu ya. Dan karena Anda pasti punya argumen yang bisa Anda pertanggungjawabkan. Tapi saya melihat cara Anda menjelaskan, berargumentasi. Nah dalam hal ini saya merasa bahwa mudah-mudahan saya nggak salah ya. Saya termasuk tadinya yang agak skeptis nih dengan gerakan Indonesia Gelap. Dan saya menganggap ini apaan sih ya. Ada semacam yang tadi dikatakan oleh Bung Deddy maupun Bang Idrus kan bahwa ini orang bayaran nggak sih gitu ya. Karena misalnya saya kasih contoh nih, salah satu hal yang mengganggu saya, ketika awal pertama, mudah-mudahan Satria terlibat sejak awal nggak? Saya duga dari awal kan Sat ya. Itu gugatannya agak beda sama yang 13. Ya nggak? Karena yang pertama saya ingat sekali, ada sekitar 6 atau 7 gugatan. Dan salah satunya adalah adili Jokowi. Ya itu yang membuat saya merasa, ini apa urusannya sih kok tiba-tiba meminta pemerintah mengadili Jokowi ya. Tapi kalau sekarang saya menduga bahwa Anda tuh memang ketika melakukan gerakan ini sebetulnya enggak agak terburu-buru. Mungkin bahkan sebagian orang menduga bahwa Anda itu turun lapangan kemarin itu kalau nggak salah sehari sesudah Prabowo bikin pidato di hari ulang tahunnya. Betul nggak itu? Kalau Anda lontarkan terlalu banyak pesan. iya, halo, iya, Iya. betul. Tapi proses pertemuan itu tidak kami hitung dalam gerakan sipil, termasuk pidatonya Pak Jokowi, pidatonya Pak Prabowo. Iya. Tidak sama sekali kami hitung Iya, gitu. Karena iya, gerakan iya. sipil nggak perlu pembuktian bahwa kita berani mengkritik Presiden Iya, Prabowo dan sebagainya macamnya Bang. gitu Bang. Menambahkan, saya Silakan. rasa ini bukan terburu-buru ya Bang. Kami mahasiswa bergerak dan juga seluruh elemen masyarakat sipil bergerak karena ada ketidakstabilan sosial gitu. Oke. Kalau tadi Bang Idrus menyampaikan pemerintah sekarang akan terus membuat kebijakan yang pro rakyat gitu. Tapi kalau memang berpihak pada rakyat tidak mungkin ada ketidakstabilan sosial dan juga protes dari seluruh elemen masyarakat. Tidak mungkin ada seseorang yang meninggal karena mengantri gas LPG. Gak mungkin juga ada anak bangsa yang merasa dirinya ketakutan tidak bisa melanjutkan pendidikan karena adanya kebijakan-kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran yang belum ada kepastian hukum terkait itu. Bagaimana peruntukannya nanti dan juga sektor-sektor mana yang tidak akan dikorbankan gitu. Tidak, Jadi oke. itu. Oke, ya. Enggak, saya sebetulnya hanya ingin mengatakan bahwa kelihatannya terburu-buru tuh bukan dalam artian negatif ya. Bukan dalam artian buruk. Tapi saya mau mengatakan bahwa saking ini kan yang terlibat di dalamnya kan BEM seluruh Indonesia kan, ya. Di situ kan ada dari ITB sampai ada di Surabaya, ada di luar Jawa juga di Kalimantan ada kan. Saya duga ya belum cukup duduk sama-sama untuk merumuskan agenda. Langkah PDI Perjuangan untuk tidak mengizinkan seluruh kader kepala daerah yang seharusnya ikut dalam retreat di Magelang kini menjadi sebuah pertanda bahwa adanya perlawanan yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan kepada pemerintahan Prabowo Subianto, kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan keinginan rakyat, maka PDI Perjuangan akan menjadi oversight yang berbicara keras. Ini sih menurut saya
positifnya banyak ya untuk masyarakat. Kalau PDI Perjuangan ini di luar pemerintahan, karena mereka akan menjadi benteng ya untuk menyerukan dan berbicara tentang kepentingan rakyat dan bukan kepentingan golongan atau oligarki ya. Terkait dengan penahanan Hasto Kristianto kemarin, memang ini menjadi sebuah polemik ya bagi Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kenapa? Karena di lain sisi Hasto Kristianto bisa jadi memang betul lakukan pelanggaran, tetapi memang tidak merugikan negara. Dana yang digunakan adalah dana pribadi dari Harun Masiku. Ya, artinya bahwa sebenarnya ini adalah kasus yang remeh-temeh, kasus yang sangat kecil, sehingga tidak perlu ditangani oleh KPK. Masih banyak kasus besar seperti misalnya kasus OCCRP, ya kan? Tapi kenapa Hasto ini disasar ya? Karena itu ada pesanan kan begitu. Pesanan inilah yang membahayakan. Tapi masyarakat sudah tahu lah bahwa penahanan kasus ini, penahanan Hasto dalam kasus Harun Masiku ini, nuansa politiknya sangat tinggi sekali. Ya, sangat tinggi. Megawati menyampaikan instruksi kepada seluruh kader-kader partainya, lebih khusus kepada kepala daerah dari kader dari Perjuangan, untuk tidak mengikuti retreat yang digelar di Magelang. Ya. Nah, ini menjadi tantangan buat Pak Prabowo, karena kalau pemerintahan yang tidak didukung oleh Partai PDI Perjuangan, dan yang paling banyak di parlemen dari semua partai-partai ya PDI Perjuangan juga orang-orang vokal. Orang-orang PDI Perjuangan ini adalah orang-orang yang vokal. Sebut saja misalnya Adian Napitupulu, Deddy Sitorus, Reke Pitaloka. Ini kan orang-orang vokal semua nih. Yang tidak bisa diatur semaunya. Mereka pasti akan bersuara. Jadi Prabowo ya lumayan lah, agak-agak gentar juga melihat situasi seperti ini. Kalau semua ini